Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Surya Aldian dengan NIM 1945241004 akan melakukan praktikum digitasi. Nah, digitasi sendiri dapat didefinisikan sebagai proses konversi data analog ke dalam format digital. Objek-objek tertentu seperti jalan, rumah, sawah, dan lain-lain yang sebelumnya dalam format raster, maka akan berubah menjadi objek-objek vektor. Sebelum memulai digitasi, kita perlu menyiapkan peta yang akan kita lakukan proses digitasi. Untuk kali ini saya menggunakan peta yang sudah di georeferencing pada praktikum pertama yang kemarin. Nah, sekarang mari kita mulai proses digitasi. Yang pertama kita buka katalog, lalu ke folder connection, lalu ke tempat file yang kita simpan, kita klik kanan, kita klik new, lalu kita pilih save file. Nah, di sini kita ada pilihan untuk memberi nama, lalu tipe fitur dari save file, ada koordinatnya. Nah, kita tulis dulu namanya karena kita akan pakai polygon. Yang pertama ini kita tulis saja judulnya polygon, lalu fitur type-nya kita ganti polygon. Setelah itu kita klik edit untuk memberikan special reference sesuai dengan yang tertera di peta. Nah, setelah muncul spatial reference-nya, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul di sisi layar nama save file yang kita buat tadi. Lalu kita klik kanan pada polygon atau nama save file yang kita buat tadi, kita klik kanan, lalu kita open attribute table, lalu kita klik table option, lalu kita add field. Nah, karena yang akan saya digitasi itu yang berbentuk polygon adalah kecamatan, maka namanya akan saya tulis kecamatan dengan tipe teks dengan maksimal karakternya 50. Kita klik OK, dia akan muncul di atribut tabelnya. Nah, setelah itu kita bisa mulai editing dengan klik editor toolbar, klik pada editor bagian sini, lalu kita bisa start editing. Dan nama save file yang sudah kita bikin tadi. Nah, kita bisa memilih construction toolnya itu mau bentuk seperti apa. Untuk kali ini kita akan pakai polygon. Nah, kita bisa memulai membuat bentuk polygonnya. Kita akan mulai dari Kecamatan Sleman. Jadi kesalahan. Nah, karena tadi saya melakukan kesalahan saat melakukan digitasi, kita bisa menghapusnya dengan cara klik kanan. Karena ini banyak, kita bisa ke sketch properties,
lalu kita pilih poin yang salah atau titik yang salah. Nah, lalu kita bisa hapus. Nah, lalu kita bisa mulai melakukan digitasi lagi. Nah, setelah Sleman, saya sekalian akan menggabungkan dengan yang tempel. Nanti poligonnya kita pisah. Nah, setelah selesai, kita bentuk poligonnya, kita klik kanan, kita pilih finish sketch. Nah, di sini sudah terbentuk poligon yang kita bikin. Nah, karena ini nggak kelihatan peta aslinya, kita bisa merubah isi dari poligon yang tadi kita buat. Nah, kita bisa klik kanan pada layar di bawah dan poligon tadi. Nah, di simbol selektor kita akan pilih yang belum, lalu kita klik OK. Nah, dia akan tengahnya kosong, jadi dia tidak menutupi peta aslinya. Nah, ini karena Sleman dengan tempel itu masih gabung poligonnya. Nah, kita bisa memisahkan dengan fitur Cut Polygon Tool. Kita klik. Nah, lalu kita mulai melakukan pemotongan, dimulai dari luar poligon.
kita selesaikan di luar bentuk poligon. Kita klik kanan lalu kita finish sketch. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kedua poligon itu telah berpisah. Nah, setelah itu kita bisa klik pada salah satu poligon. Di sini saya pilih tempel. Kita ke atribut. Nah, di sini kita bisa mengisi data ke dalam atribut. Di sini yang saya klik tempel, maka di bagian kecamatan saya akan tulis tempel. Nah, lalu pada bagian Sleman kita tulis Sleman. Kita bisa cek di open attribute table, sudah ada 2. Nah, setelah dirasa cukup melakukan digitasi bentuk poligon, kita bisa ke menu editor dan kita ke stop editing. Do you want to save the edit? Yes. Nah, di sini kita bisa melihat mana daerah yang sudah kita lakukan editing. Setelah kita melakukan digitasi dengan bentuk poligon, kita bisa mulai menambahkan lagi new save file dengan bentuk yang lain. Nah, sekarang saya akan menambahkan dengan bentuk titik. Kita kasih nama sebagai nama desa. Lalu feature type kita pilih point. Lalu kita menambahkan special reference seperti tadi. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada di layer. Sebelumnya kita bikin transparan dulu untuk bagian poligon yang tadi kita buat. Kita klik OK. Nah, setelah itu di layar nama desa yang kita buat tadi, kita buka open attribute table. Lalu kita ke table option, kita tambah add field. Nah, fieldnya kita beri nama desa dengan tipe teks. Lalu kita klik OK. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita tutup atribut tab-nya. Lalu kita bisa memulai lakukan editing. Nah, untuk memulai editing point, kita ke editor, dasar editing, kita ke create feature, lalu kita klik di atas ini nama desa. Nah, di sini kita ada construction tool, kita pilih yang point. Nah, kita bisa memulai mengisikan poin-poin titik-titik tempat. Di sini saya akan berfokus pada Kecamatan Sleman dan Kecamatan Tempel. Nah, ini ada kesalahan, kita bisa delete dengan menggunakan edit tools. Nah, di sini kita bisa mulai mengisi
atribut tabelnya. Di sini kita tulis Desa Trimulyo, maka kita akan tulis di sini Desa Trimulyo. Lalu kita berpindah ke poin yang lain, kita tulis lagi sesuai dengan yang ada di peta. Sini ada yang tertinggal, tadi kita bisa menambahkan seperti cara kita mengisikan poin-poin tadi seperti di awal. Nah, apabila sudah selesai mengedit seperti tadi, kita klik stop editing. Dengan save edit. Nah, untuk digitasi yang terakhir kita akan gunakan line. Caranya seperti tadi, kita ke katalog, ke file dokumen kita ke new, lalu kita ke sub file, kita tulis line. Feature tabnya kita karena garis, kita pilih polyline. Tadi spatial reference-nya kita klik edit, lalu kita isikan sesuai dengan peta, lalu kita klik OK. Nah, di line kita klik seperti tadi, klik kanan, open attribute table, kita ke table option, add field, kita tulis kita tulis namanya, kita tulis jalan. Lalu kita klik OK. Di sini sudah ada jalan. Lalu kita tutup atribut tabelnya. Untuk memulai digitasi, kita mulai dengan editor, kita mulai ke start editing, lalu kita ke feature table, lalu kita pilih line seperti yang akan kita buat. Nah, di sini construction toolnya banyak, ada beberapa pilihan. Nah, kita pilih yang lain karena kita akan menggambar jalan. Nah, kita mulai untuk jalannya, mulai dari jalan utama yang warna merah. Kita finish part untuk berganti ke jalan yang lain. Kita zoom, usahakan jalannya itu saling berhubung.
kita ke finish sketch karena sudah jadi. Nah, pada jalan tadi kita bisa klik untuk memberikan atributnya. Kita akan ke jalan utama, kan kita bisa menambahkan garis yang lain. Lalu kita bisa tulis atributnya sesuai dengan yang ada di legenda, yaitu jalan lokal. Setelah selesai, kita bisa ke stop editing. Lalu kita ke save untuk menyimpan yang sudah kita edit tadi. Nah, setelah selesai kita bisa merubah-rubah warna dari masing-masing vektor yang telah kita buat. Misalnya kita bisa menambahkan outline dari garis, kita bisa ganti lalu poin kita bisa berubah bentuknya. Nah, inilah hasil dari digitasi yang sudah saya lakukan. Mungkin masih banyak kekurangan karena namanya juga masih latihan. Sekian praktikum dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.